Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, jangan lupa karena kita sedang dalam situasi pandemi dan semoga masa pandemi ini segera berakhir, saya mengingatkan untuk kita semua selalu mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin untuk mencuci tangan. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang berkaitan dengan lingkungan dan tentunya berkaitan pula dengan mata pelajaran prakarya. Karena kedua hal ini nanti akan berhubungan. Tema hari ini adalah limbah jangan bikin punah. Limbah jangan bikin punah. Apa sih limbah jangan bikin punah itu? Mari langsung saja kita simak materi berikut. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang dibekali oleh akal dan pikiran dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan manusia selalu berpikir ataupun untuk mencari, selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Dan terkadang pemenuhan tersebut akan mempengaruhi kondisi di sekitar, terutama kondisi dari lingkungan. Terkadang pemenuhan kebutuhan manusia merupakan kebutuhan hidup agar manusia dapat meneruskan kehidupannya dan juga mempertahankan generasi manusia-manusia selanjutnya. Akan tetapi, dalam pemenuhan kebutuhan seringkali mengabaikan beberapa faktor ataupun beberapa aspek yang nyatanya hal tersebut juga penting bagi manusia itu sendiri. Salah satunya adalah pencemaran. Pencemaran terhadap lingkungan salah satunya disebabkan oleh produksi limbah sebagai sisa hasil dari sebuah proses konsumsi ataupun produksi. Limbah atau sampah merupakan sisa dari proses produksi atau konsumsi. Di sini, limbah akan memiliki dampak yang sangat berbahaya apabila tidak dikelola dengan benar dan dapat menyebabkan pencemaran. Seperti contoh gambar tersebut, banyak botol plastik yang berserakan di muara sungai. Tentu akan sangat berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga dapat menyebabkan kerusakan global dan meningkatkan terjadinya pemanasan global. Hal ini karena kurangnya kesadaran kita sebagai manusia, ditambah lagi perilaku kita yang konsumtif, sehingga kita sering mengabaikan ataupun sering lalai dalam pengolahan limbah. Ya, semisal kita manusia ingin praktisnya, seperti contoh membuang sampah sembarangan. Hal tersebut tentu akan sangat amat berbahaya bagi lingkungan. Bahaya dari limbah ataupun sampah yang tidak dikelola dengan benar ataupun asal-asalan adalah menciptakan sebuah pencemaran. Nah, pencemaran ini sangat luas sekali. Pencemaran lingkungan itu bisa menyebabkan pencemaran udara, air, tanah, dan berbagai unsur yang ada di dalam bumi ini. Pencemaran sendiri merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan perubahan tatanan yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian atau mengakibatkan kondisi tidak ideal. Nah, hal tersebut tentu nanti akan merugikan, utamanya bagi makhluk yang ada di sekitar area tersebut dan juga untuk manusia sendiri. Semisal contoh, ketika kita membuang sampah plastik di laut,
apa yang terjadi akan mencemari lautan. Seperti gambar adanya penyu yang mengkonsumsi plastik. Tentu ini sangat berbahaya. Kemudian jika termakan ikan dan mengandung senyawa kimia ataupun hal-hal negatif lainnya, akan menyebabkan turunnya kesehatan manusia itu sendiri apabila mengkonsumsi dari ikan dari laut yang tercemar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya dengan menerapkan 3R. Apa saja itu 3R? Yang pertama adalah reduce, atau artinya mengurangi. Sebisa mungkin kita mengurangi produk-produk ataupun penggunaan barang yang sekiranya menimbulkan hasil sisa. Semisal contohnya adalah tas plastik. Ketika kita berbelanja, usahakan kita membawa plastik dari rumah agar kita dapat menekan ataupun mengurangi konsumsi dari plastik yang nantinya akan terbuang menjadi sampah. Kemudian kita juga dapat melakukan reuse ataupun menggunakan kembali. Semisal ketika kita minum dari air mineral yang ada di dalam botol, botol tersebut tidak lantas kita buang, tetapi mungkin bisa kita daur ulang ataupun kita gunakan kembali untuk dijadikan misal tempat bunga ataupun tempat wadah, mungkin tadinya wadah air mineral, kemudian untuk tempat sabun dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah recycle. Seperti tadi kita mendaur ulang. Nah, dari misal botol air mineral tersebut dapat kita olah menjadi sebuah kerajinan atau mungkin bisa menjadi mainan yang tentu bisa meningkatkan kreativitas kita dan bahkan bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Apalagi ya? Nah, hubungan materi lingkungan ini dengan prakarya terutama adalah pengolahan limbah keras adalah sebagai berikut. Ketika kita mampu mengolah limbah keras ataupun limbah apa saja, baik itu organik ataupun anorganik, tentu akan menekan pencemaran lingkungan. Kemudian memberikan kita manfaat untuk meningkatkan kreativitas dan memunculkan ide-ide baru. Serta dapat menjadi sebuah nilai ekonomi yang nantinya jika kerajinan tersebut bagus, kita dapat menjadikannya sebuah benda yang memiliki nilai ekonomi dan tentu akan menghasilkan pundi-pundi keuntungan untuk kita. Next. Nah, ini dia salah satu contoh kerajinan yang menggunakan kaleng bekas minuman soda digunakan untuk membuat seperti kamera ini ya, atau ini mungkin celengan ataupun kerajinan lainnya bisa kita olah sehingga produk sisa ataupun sisa konsumsi kita ini tidak terbuang percuma, akan tetapi dapat kita manfaatkan kembali. Dan perlu kita ingat nih, buat kita semua, sebagai generasi muda, harus mampu menjadi agen penyelamat lingkungan dan menghasilkan karya. Salah satunya mampu menerapkan 3R. Jadi, kita itu nggak cuma jadi generasi konsumtif, tapi kita juga mampu menjadi generasi yang menciptakan sebuah hal yang bermanfaat dan tetap melestarikan lingkungan. Itu yang paling penting. Karena lingkungan yang baik akan kita wariskan ke anak cucu kita di masa depan. Nah, limbah diolah, kita tidak punah. Jadi, jika kalian tetap ingin ras manusia ini bertahan, maka kita harus wajib hukumnya mengolah limbah dan tidak boleh
kita asal-asalan dalam mengolahnya. Dan jangan lupa, kesadaran dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Seperti contoh, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mulai dari diri kita dan tularkan kebaikan untuk orang lain. Terima kasih, thank you untuk kita semuanya. Saya Kemal Adi Pratama. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dan semoga saya dapat selalu berbagi ilmu kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.